We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam Mas Catur Dharma. Selamat malam juga Pak, salam kenal Pak. Salam kenal, hobinya motor nih, dari Vespa ke Moge. Yang penting ada rodanya aja Pak. Mas, handphonenya bisa dimiringin Mas? Bisa. Ya. Enak gini ya Pak ya? Iya, enak gitu. Siap, oke, aman. Oke, saya mulai Mas. Work hard, play harder. Work untuk apa dan play hard untuk apa Mas Catur? Silakan. Kalau tadi briefnya singkat sih Pak, kalau saya ya worknya untuk play gitu. Okay. Tapi yang pasti kalau dari saya, karena dari dulu saya alhamdulillah sejauh ini ngejalanin pekerjaan yang masih di bidang saya. Jadi untuk main pun saya juga, karena mainnya di motor, bekerja di motor, main juga saya harus serius supaya dari main itu kadang kita suka dapetin hal-hal yang nggak bisa diomongin pada saat kita duduk di meja kantor gitu. Jadi ya untuk ngelakuin apapun yang kita lakuin sih semuanya harus ya work hard supaya bisa play hard juga. Kalau kita worknya juga setengah-setengah, playnya juga pasti setengah-setengah mikirin, aduh ntar jajan apa, gimana mau playnya juga kan nggak bisa ini gitu, nggak bisa full gitu kan. Karena play-nya juga work ya, berarti dua-duanya harus ada. Kalau menurut saya gitu. Okay. Mas, since 80s and still rocking, ini ada foto, nanti saya masukin aja di Zoom. Apa asiknya mengendarai Vespa, Mas Catur? Berapa Vespa yang Anda sudah koleksi? Silakan. Kalau asiknya mengendarai Vespa itu menyenangkan untuk jadi berbeda. Jadi pada saat itu Vespa adalah salah satu kendaraan yang mungkin dilihatnya sebelah mata. Cuman kalau menurut saya Vespa itu pada saat itu dia ada ininya sendiri, ada taste-nya sendiri, ada style-nya sendiri. Dan pada saat itu saya hampir setiap hari pakai Vespa, dan pada saat itu saya juga berhasil ngeracunin orang tua saya, karena pada saat itu belum kerja, saya masih zaman sekolah, jadi masih pakai investornya itu bapak saya gitu. Jadi beliau juga support. Jadi pada saat itu mungkin orang-orang pada aneh, kenapa sih pakainya Vespa, karena pada saat itu teman-teman saya pakainya motor sport. Menyenangkan aja di jalan, berbeda dengan orang lain. Dan alhamdulillah saya juga sempat punya Vespa, paling banyak sih 4 unit ya. Cuman kalau pada saat itu memang Vespa kita belinya mudah banget, gampang banget ke sesama hobi. Cuman kalau ngomongin Vespa sekarang sih untuk punya satu lagi aja harganya juga udah mesti dipikirin lagi dan harga gitu. Karena apa? Jadi, karena kolektornya udah banyak. Karena demand-nya banyak, cuman unitnya kan udah nggak produksi lagi. Gitu. Jadi makin ke sini semenjak yang paling kelihatan semenjak adanya COVID ini, semua orang jadi di rumah, mulai hobi baru, salah satunya Vespa itu. Yang dimana dulu kalau saya beli Vespa di daerah mungkin daerah Solo, daerah Jogja, itu masih dapat punya warga gitu yang harganya masih bisa kita omongin dengan harga murah. Kalau sekarang sih mungkin sosmed juga ngebantu banget sih, jadi orang-orang tahu, oh ternyata Vespa gue harganya udah segini gitu. Jadi ya tahan aja. Sampai berapa dulu sampai berapa?
Dulu saya punya 4 dan ternyata sekarang itu 4-empatnya collectible item semua. Oh, wow, wow, wow. Ya kalau lihat di Instagram saya, adalah salah satu Vespa yang itu jadi Vespa terakhir saya yang saya tuker sama motor yang buat saya pakai hari-hari sekarang itu juga udah saya ikutin kontes ternyata menang, terus saya Hmm, ada acara ternyata diliput juga pada saat itu masih ada media cetak ya. iya, Itu iya. masih diliput. Karena dulu saya juga orangnya bosenan. Dulu saya main Vespa nggak ada temennya, karena saya main sendiri kan. Iya, Karena iya, bosen iya. nggak ada temennya, giliran saya udah jual-jualin, ternyata teman-teman saya baru sekarang-sekarang main Sekarang udah Vespa. nggak punya lagi? Sekarang udah nggak punya lagi, cuman itu Pak temen sih. Karena kita ngejaga terus tali silaturahmi, jadi ya udah teman-temannya masih teman-teman yang lama, cuman walaupun udah nggak main Vespa kita masih masih jaga lah Oh, silaturahminya gitu. Mas, sejak awal Anda main Vespa sampai sekarang harganya bisa berlipat berapa kali, Mas? Gini, percaya nggak percaya, saya pernah beli Vespa, Vespanya itu tahun 85, saya beli 6,5 juta rupiah, itu kondisinya mulus banget. Terakhir saya cek harga dengan barang yang nggak lebih mulus dari saya, yang suratnya juga mati, catnya ya pokoknya kalau maaf orang awam ngelihat juga nggak bakalan dilirik, itu udah di harga 35 jutaan, Oh, paling wow, murah, wow, gitu. Itu namanya wow. tipe Vespa Spartan, nanti Bapak bisa Iya, 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 searching-searching. iya. Itu namanya Vespa Spartan. Nggak ini sih Pak, maksudnya harganya itu saya pernah punya juga Vespa small frame, itu Vespa yang di mana dulu orang bilang, "Gua nggak bakal mau nih punya nih motor," karena Vespa pada saat itu besar-besar. Iya, Kenapa iya, namanya Vespa small frame ini, jadi Vespanya kecil, iya. cc-nya juga kecil. Saya dulu beli 9.500.000, itu udah oke banget. Tapi sekarang itu sama paling murah, itu bahkan yang nggak ada surat aja bisa sampai 20 jutaan dan Wow. semua orang bilang itu adalah barang invest. Nah, kalau saya pada saat itu masih masih remaja, saya mikir, kalau barang hobi sih nggak usah diinvest-investin, soalnya saya beneran beneran suka gitu. Iya, iya, Ternyata iya, iya. buat teman-teman nih berarti yang denger nih, kalau punya punya Vespa jangan dijual cepet-cepet. Atau harus cari ini. Atau harus cari kalau ada harga murah langsung simpen aja. Percaya sama saya. Tua muda di aspal semua bersaudara, Mas. Iya, Nah, Anda iya. sering touring dengan Vespa tahun 80-an dan juga moge. Apa yang dirasakan bersama Vespa-Vespa klasik dalam touring? Hmm, Persaudaraan yang lebih erat atau apa? iya. Silakan. Oke, jadi kalau emang seperti yang kita tahu atau teman-teman belum tahu, Vespa itu menurut saya adalah salah satu kendaraan yang sangat amat solid banget. Jadi Bapak kalau emang Bapak pernah nih di jalan ketemu ada lihat Vespa klasik, terus ada papasan lagi sama Vespa klasik, mereka pasti saling sapa. Saya nggak tahu Oh, kenapa. Saya waktu kecil pertama kali punya Vespa, saya nggak ada yang ngajarin itu. Saya jalan, saya ada Vespa, saya klaksonin. Tadi klaksonin balik. Oh ternyata emang budayanya kayak gitu. Seru. oh, Pertama itu. Jadi untuk naik Vespa, tapi saya bukan ngajarin kalau naik Vespa mogok tungguin orang bantu ya. iya. Kita harus harus ngerti juga apa teknis segala macamnya. Cuman yang sepengalaman saya punya Vespa itu, setiap ada yang mogok, misal kita udah stuck banget, oke, udah nggak bisa nih jalan keluarnya, kalau nggak towing, panggil mobil, kita harus call a friend, itu paling sering sih saya call a friend. Itu saya paling sering call a friend. Cuman kalau ada Vespa lewat gitu, mereka minimal berhenti. Kalau emang dia nggak bisa bantu, dia bisa cari bantuan yang lain. Itu beneran pengalaman kalau saya ceritain sih, ini pasti panjang banget. Cuman saya pernah, ya ini salah satu cerita yang menurut saya nggak bisa saya lupain. Saya jam 1 pagi, saya lagi di daerah Cianjur yang dimana saya mau pulang ke Tangerang, jalanannya itu puncak, naik ke atas jam 1 pagi. Saya udah hopeless, pada saat itu tuh belum ada Gojek, saya belum nggak bisa pesan apa-apa, cuma sama teman saya. Ternyata ada orang dari atas turun, mungkin karena banyak yang infoin ada Vespa mogok. Dia turun, dia anterin saya ke bengkelnya. Blok mesin saya waktu itu, saya kan kalau touring yang dibawa tuh cuma spare part kecil, saya nggak mungkin bawa blok mesin kan. Iya, iya, iya. Blok mesin saya waktu itu jebol. Dia itu, saya dikasih blok mesin punyanya dia,
saya cuman disuruh bayarin ongkos bubut blok jebolnya itu cuma Rp20.000. Oh. Wow, jam 1 pagi di Cianjur yang saya itu nggak kenal siapa-siapa. Itu menurut saya solid. Cuman ya saya bilang, kita nggak boleh terlalu ngandelin orang. Kita harus berusaha dulu semampu kita gitu. Cuman kalau yang tua Wow. muda semua dia bersaudara, itu sih emang benar sih. Maksudnya kalau Oh, emang bener. motor-motor kadang kan orang suka ngerasa, gue naik moge kasta gue lebih tinggi nih. Enggak Iya. lah. Kita semua juga hobinya sama kok. Semua orang menurut saya ya, orang yang punya moge dulunya juga naik motor kecil, nggak langsung dia lahir langsung dikasih moge. Jadi ya udah sama aja. Oke, satu lagi Mas. No Siap. plan or destination, just right for the future. With the future, ya. With Di the dalam future. proses menggeluti dunia motor yang selalu berubah ini, dari tren hingga jenis motor hingga modifikasi. Bagaimana Anda menanggapi ini semua sebagai pecinta motor? Oke. Atau Anda Ya. sudah beyond itu sebetulnya? Jadi kalau nanggepin perubahan tuh pasti ada. Perubahan pasti ada, begitu juga di motor. Cuman, saya juga boleh sharing sedikit mengenai background saya di social media marketing. Itu kan saya juga bekerja di salah satu bengkel di Indonesia kan. Itu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan adalah, Mas, kalau saya bikin motor A, saya bikin bentuk kayaknya motornya, anggaplah motornya Pak Jokowi, itu bagus nggak? Ya, kalau menurut saya sih itu bagus-bagus aja, cuman Anda suka atau enggak, masalahnya itu. Jadi kita boleh ngikutin tren, cuman jangan yang terlalu latah. Kita ngikutin tren, cuman kita kan bisa filter, ini yang kita banget atau enggak sih, gitu. Kalau kita ngikutin tren terus adanya tren motornya gayanya, misalnya yang bannya besar-besar, kita ikutin. Terus taunya tahun depan gayanya motor klasik kita ikutin, itu nggak bakalan ujungnya. Jadi ya ikutin aja apa yang benar-benar emang disukain. Dengan begitu bisa work hard, play harder. Berarti kembali ke diri kita sendiri, Mas. Betul dong, betul. Dalam jadi apapun harus jadi diri sendiri, begitu juga dengan motor. Cuman nggak boleh juga terlalu idealis. Kadang kan kita harus ngelihat ada perkembangan apa sih, cuman jangan semuanya diikutin. Bener-bener di filter apa sih yang bener-bener nyangkut gitu. Oke. Seru sebenarnya ngomong lebih panjang lagi nih Pak ya. Iya, tapi udah jam 8 ini. Siap. Nanti saya temukan pemotor lainnya. Oh iya dong, benar seru tuh pasti tuh. Siap. Iya. Terima kasih Mas Catur untuk waktunya. Terima kasih kembali. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye.